Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segenap nikmat yang telah diberikan kepada kita. Alhamdulillah, hingga saat ini kita menuju pertengahan bulan suci Ramadan, masih diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan tidaklah kita melalui bulan-bulan Ramadan ini kecuali kita dalam keadaan lebih semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, menjelang berbuka, saya mengingatkan diri saya pribadi, kemudian kepada seluruh jamaah, tentang pentingnya kita takut akan dosa dan juga menjauhi perbuatan dosa. Karena ini merupakan buah dari bulan Ramadan. Ketika seseorang keluar dari bulan Ramadan, dia menjadi takut pada dosa, dia menjauhi perbuatan dosa, maka ini berarti dia sudah mendapatkan salah satu sifat orang-orang yang bertakwa. Karena dari sifat orang-orang yang bertakwa itu adalah ijtinabu nawahi, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita itu bisa meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah kalau kita takut dari perbuatan dosa. Apabila kita menjauhi hal tersebut, kita tidak melakukan berarti kita takut dan kita menjauhi. Sebagaimana kita takut dengan keburukan-keburukan dunia. Misalnya nanti pas buka ini makanan dibagikan, ternyata makanannya itu sudah basi. Jenengan makan apa tidak itu kira-kira makanannya? Takut nggak kalau dimakan itu? Takut. Maka sebagaimana kita takut akan sesuatu yang menghancurkan diri kita, yang bisa membawa keburukan bagi diri kita, begitu juga kita takut akan dosa. Karena analoginya begini, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau misalnya kita itu takut akan sesuatu yang akan menghancurkan diri kita, katakanlah racun. Orang minum racun itu kemungkinannya dua, sakit permanen atau dia itu meninggal dunia. Sebagaimana kita takut untuk minum racun, maka seharusnya kita lebih takut untuk melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Kata Habib Abdullah bin Alawil Haddad, karena kalau orang minum racun yang rusak hanya tubuhnya, nggih napa mboten? Hanya tubuhnya yang rusak. Akan tetapi keadaan batinnya akan tetap sama, akan tetap tidak berubah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika orang melakukan dosa, pada saat itu hatinya akan rusak. Kalau dia terus-menerus melakukannya, maka hatinya akan hancur. Artinya apa? Keadaan batinnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang yang hatinya sudah hancur, sudah rusak, maka kemungkinan dan potensi dia selamat di akhirat itu sangat kecil, bapak-bapak, ibu-ibu. Na'udzubillahi min. Sebab nanti orang yang selamat itu adalah orang yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan hatinya selamat.
Yauma la yanfa'u malu wala banun, di hari di mana tidak ada harta, tidak ada anak-anak yang membawa manfaat, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap Allah dalam keadaan hatinya itu selamat. Artinya apa? Hati itu adalah modal utama manusia. Ketika dia menghadap Allah dalam keadaan hatinya bersih, dalam keadaan hatinya baik, dalam keadaan hatinya selamat, inilah orang yang akan selamat kelak nanti di akhirat. Makanya kesadaran ini perlu kita tumbuhkan di bulan Ramadan, mumpung bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini memang kita sangat dikondisikan oleh Allah untuk menjadi orang baik. Makanya kita jaga itu, bapak-bapak, ibu-ibu, dijaga hatinya dengan takut kepada dosa dan berusaha untuk menjauhi perbuatan dosa. Ngaten nggih? Dan itu tidak hanya berlaku di siang hari bulan Ramadan, karena tidak sedikit dari kaum muslimin itu berpandangan kalau puasa itu hanya dari terbit fajar sampai terbenam matahari di bulan Ramadan. Oke, itu benar dalam hal meninggalkan makan, meninggalkan minum, dan meninggalkan jima. Tapi untuk perbuatan dosa itu berlaku selama bulan Ramadan. Kalau misalnya tengah hari, siang hari kita tidak ngerasani orang, ya malam hari juga jangan ngerasani orang. Cocok nggak bagi? Cocok nggak? Jangan siang hari puasa, malam hari ngerasani orang, dikodok ngerasaninya. Nah, ini pemahaman yang harus diluruskan. Siang hari jujur, malam hari bohong, ya sama aja. Ini berarti puasanya tidak membawa efek yang baik dalam kehidupannya. Maka puasa dari dosa itu sepanjang hari, sepanjang malam. Jangan kita hanya puasa dari dosa itu di siang hari saja. Akan tetapi sepanjang hari di bulan Ramadan kita latih diri kita untuk takut kepada dosa dan juga menghindari dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan itu insya Allah, pertama, kita akan mendapatkan pahala ibadah kita di bulan Ramadan ini secara sempurna. Amin Allahumma. Kemudian yang kedua, diri kita akan terlatih memiliki sifat orang yang bertakwa. Dengan itu insya Allah apa yang menjadi harapan Allah bagi orang-orang yang berpuasa dapat kita gapai. La'allakum tattaqun, takwa. Dan itu tidak mungkin terjadi hanya karena kita melakukan taat dan tidak meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat itu lebih penting daripada melaksanakan banyak taat. Halo ibu-ibu, melakukan banyak taat, meninggalkan maksiat itu lebih penting daripada melakukan banyak taat. Jenengan pokoknya sudah melaksanakan sholat 5 waktu, sudah melaksanakan ibadah puasa bulan suci Ramadan, membayar zakat bagi yang mampu, menunaikan ibadah haji dan umroh bagi yang mampu, sudah cukup. Sebenarnya itu sudah cukup. Akan tetapi kita tambah itu supaya kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, banyaknya ibadah sunnah dengan kita masih melakukan dosa itu sangat-sangat merugikan. Makanya kata para ulama, meninggalkan dosa itu lebih baik daripada memperbanyak ngamal ibadah. Satu dosa yang kita tinggalkan karena takut kepada Allah itu lebih baik daripada haji 4.000 kali. Bukan 2 kali, bukan 3 kali, 4.000 haji kalah dengan satu keadaan kita meninggalkan dosa karena takut kepada Allah. Karena apa? Ibadah haji itu yang wajib cuma sekali, setelah itu hukumnya apa? Sunnah. Banyak melakukan ibadah sunnah tapi dosanya banyak. Ini eman-eman ibadah sunnahnya. Maka yang jadi fokus kita juga yaitu kita meninggalkan dosa.
Mudah-mudahan kita yang ada di sini selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, melanjutkan pengajian kita tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan yang lalu sudah kita bahas awal mula hijrahnya Rasulullah. Jadi ada muqaddimah, pendahuluan yang mana orang-orang dari Madinah yang nantinya akan menjadi kaum Ansor ini, mereka berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun 11 setelah diutus Rasulullah. Dan jumlah mereka yang berjumpa dengan Rasulullah di riwayat disebutkan itu 6 orang. 6 orang ini ditawarkan oleh Rasulullah untuk masuk ke dalam agama Islam, dan alhamdulillah yang menjadi respon mereka menerima apa yang menjadi tawaran Rasulullah, dan mereka juga siap untuk kembali berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun yang akan datang. Berarti tahun 11 setelah diutusnya Nabi, mereka berjumpa dengan Nabi 6 orang. Tahun yang akan datang, yaitu tahun 12 setelah diutusnya Kanjeng Nabi, ada 12 orang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka berbaiat kepada Rasulullah. Ya, ikrar, sumpah, janji setia kepada Rasulullah itu pada tahun 12 setelah diutus Kanjeng Nabi. Dan itu jumlah mereka 12 orang sebagaimana disebutkan di dalam riwayat, dan sudah kita bahas bahwa di dalam pertemuan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaiat mereka dengan baiatun nisa, yaitu baiat yang disebut dengan baiat kaum wanita, karena baiatnya ini nanti akan disampaikan oleh Rasulullah pada saat Fathu Makkah. Nanti ada penjelasannya di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Intinya poin-poin dari baiat itu menjelaskan perintah akan kepatuhan mereka kepada Rasulullah SAW dalam hal-hal dasar, seperti harus mengesahkan Allah, tidak boleh syirik kepada Allah. Kemudian harus meninggalkan pencurian, kemudian bohong, zina, membunuh anak-anak, semua hal-hal yang menjadi peninggalan jahiliyah itu harus ditinggalkan. Intinya seperti itu isi dari baiat yang pertama, yang disebut dengan baiatul aqabatil ula, yaitu baiat Aqabah pertama. Itu terjadi pada tahun 12 setelah diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, di tahun yang sama ini setelah baiat itu terjadi, 12 orang ini diberikan 1 orang sahabat. Jadi supaya mereka ini kan dapat ilmu-ilmu dan ajaran-ajaran Islam, mereka ini dibekali dengan 1 ustadz, ya kalau bahasa kita sekarang ini ya, ustadz diutus ke sana dalam rangka mengajarkan ilmu dan berdakwah di Madinah. Jadi mereka pulang dengan membawa salah seorang sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair. Ini sahabat Mus'ab bin Umair ini, untuk sedikit tambahan faedah, beliau ini adalah orang Mekah, anak muda, akan tetapi beliau sangat loyal kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking beliau itu loyal kepada Rasulullah, beliau itu rela meninggalkan harta kekayaannya dan juga jabatan sosialnya. Jadi Mus'ab bin Umair ini bukan orang sembarangan, bapak-bapak, ibu-ibu. Beliau ini orang yang terpandang, anak muda, akan tetapi memiliki jabatan sosial dan juga memiliki kekayaan. Sampai dikatakan
Pemuda yang paling tampan, yang paling bercahaya wajahnya itu di Mekah namanya Mus'ab bin Umair. Pemuda yang paling wangi di kota Mekah itu adalah Mus'ab bin Umair. Sampai dikatakan beliau belum datang baunya udah kecium. Beliau pergi baunya masih tinggal di tempat itu. Saking harumnya Mus'ab bin Umair. Pakaiannya necis, pokoknya orang terpandang. Akan tetapi ketika beliau masuk ke dalam agama Islam, tidak ada pilihan lain kecuali taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ibunya itu sempat mengancam, wahai Mus'ab, kalau kamu tidak meninggalkan agamanya Muhammad ini, aku akan bunuh diri, kata ibunya. Tapi apa jawab Mus'ab bin Umair? Wahai ibu, andaikan ibu punya nyawa lebih dari 1, katakanlah 9 nyawa ibu, kemudian ibu bunuh diri karena aku tetap berpegang teguh dengan agamanya Muhammad, maka niscaya agamanya Muhammad ini tidak akan aku tinggalkan. Di sini mengajarkan kita bagaimana keteguhan dari Mus'ab bin Umair, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diutuslah Mus'ab bin Umair ini ke kota Madinah bersama 12 sahabat dari kalangan Ansor. Kemudian beliau mulai mengajarkan ilmu-ilmu dan ajaran-ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sana. Sehingga beliau itu terkenal dengan Muqri'ul Madinah, ahli Quran di Madinah. Dan dari peristiwa yang dihikayatkan bahwa Mus'ab bin Umair ini pernah satu ketika duduk dengan para sahabat dari kalangan Ansor, kemudian membacakan kepada mereka ayat-ayat suci Al-Quran. Ya, katakanlah pengajian. Kemudian ada salah seorang dari kota Madinah, orang Madinah ini datang menghampiri pengajian tersebut bawa tombak. Ini rencananya mau menghabisi Mus'ab bin Umair. Akan tetapi hal tersebut dihalangi oleh orang-orang yang ada di situ. Kemudian Mus'ab bin Umair meminta izin dari orang ini agar dibacakan kepadanya ayat-ayat Al-Quran. Maka mulailah dibaca ayat-ayat Al-Quran kepada orang tersebut. Tidak lama kemudian tombak yang ada di tangannya ini jatuh dengan sendirinya. Dia takjub dengan apa yang dibaca ini. Ini saya orang Arab, saya belum pernah mendengarkan perkataan yang sebagus ini, kalimat-kalimat yang seindah ini. Katakan, ini apa ini? Ajaran apa yang kamu bawa ini? Maka dijelaskanlah ajaran Islam, dan tidaklah orang tersebut kecuali dia duduk bersama dengan orang-orang yang ada di pengajian itu. Jadi utusannya Rasulullah yaitu Mus'ab bin Umair ini banyak tantangan beliau. Saat beliau istilahnya apa ya? Ya, melaksanakan misi dakwanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, dengan barokah dari dakwanya Mus'ab bin Umair ini, orang-orang Madinah mulai berangsur-angsur memeluk agama Islam. Sehingga dikatakan tidak ada satu rumah pun kecuali di situ orang-orang mengucapkan la ilaha illallah. Mereka mulai menerima agama Islam, dan kalau ada yang belum menerima, mereka mulai membicarakan tentang agama Islam. Ya, kalau bahasa sekarang ini agama Islam ini pada saat itu viral gitu loh. Jadi pembahasan setiap rumah, apa itu agama Islam? Orang-orang jadi sering membicarakan tentang agama Islam, sehingga banyak yang masuk ke dalam agama Islam. Singkat cerita, hadirin yang dirahmati Allah, pada tahun 13 setelah diutus Rasulullah SAW, Mus'ab bin Umair ya di tahun haji selanjutnya, di musim haji selanjutnya datang lagi ke kota Mekah. Dan beliau membawa 70 lebih orang-orang Madinah. Ini berarti dakwanya gagal atau sukses nih? Sukses nih.
Kembali dengan 12 orang, balik dengan 73. Yang menanti lebih banyak lagi sebenarnya. Tapi beliau membawa utusan 73 orang, atau di dalam riwayat lain lebih daripada itu. Membawa orang-orang yang sudah masuk Islam ini, 70-an lebih orang ini, 2 diantaranya perempuan, yang bernama Nusaibah, yang satu bernama Asma. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tahun selanjutnya ini mereka itu sebagaimana yang mereka janjikan kepada Rasulullah, akan berjumpa lagi dengan Rasulullah. Dan pertemuan ini pada tahun 13 setelah diutus Rasulullah ini, pertemuannya di tempat yang sama, di Aqabah. Insya Allah paham ya, Aqabah, tempat pelemparan jamroh, batu itu bu, yang dilempar itu katanya lempar setan ini. Ada jamroatul Aqabah, sugro, wusto, kubro, jadi ada 3 itu. Jadi yang dilempar itu namanya jamroh Aqabah. Nah, tempatnya itu namanya Aqabah. Ngaten nggih? Nah, di pertemuan itu kembali Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membaiat para sahabat dari kalangan Ansor. Akan tetapi jumlah mereka lebih banyak lagi, dan dikhawatirkan ada orang-orang Mekah yang curiga, sehingga apa? Mereka keluar dengan cara sembunyi-sembunyi. Pada waktu malam banyak orang-orang sudah tidur, mereka bangun, kemudian mereka sembunyi-sembunyi keluar, pergi ke daerah Aqabah, tepatnya di gunung yang ada di situ, di Aqabah. Jumlah mereka 70 lebih. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam datang dengan pamannya Abbas bin Abdul Muttalib. Pada saat itu Abbas belum memeluk agama Islam. Akan tetapi beliau menemani Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, memberikan keamanan untuk Rasulullah, takutnya kenapa-napa di sana. Kemudian pertemuan itu, hadirin yang dirahmati Allah, dikatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membaiat mereka kembali. Akan tetapi mereka ditambah persyaratannya oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kalau yang dulu baiatnya itu hanya mengenai diri mereka. Pokoknya kalian harus beriman kepada Allah, tidak melakukan kesyirikan, menjalankan perintah Allah, kemudian meninggalkan warisan-warisan buruk dari jahiliyah. Itu yang di baiat yang pertama. Adapun di baiat yang ini yang disebut dengan baiatul Aqabatu Tsaniyah, baiat Aqabah yang kedua, mereka ditambah persyaratannya oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam baiat. Apa itu? Beliau menyatakan ubayyi'ukum ala an tamna'uni bima tamna'una minhu nisa'akum wa abna'akum. Aku membaiat kalian wahai para sahabatku dari Madinah, agar kalian melindungi diriku sebagaimana kalian melindungi istri-istri kalian dan anak-anak kalian. Artinya ini sudah ada tambahan. Saya ini adalah Rasulullah, maka dari haknya saya di atas umat-umat saya, yaitu saya berhak dilindungi oleh umat-umat saya. Jadi Rasulullah meminta perlindungan dari orang-orang Madinah. Kemudian mereka merespon, mereka berkata, iya, kami siap, demi Allah Subhanahu wa ta'ala kami akan menjaga dirimu sebagaimana kami menjaga anak-anak kami. Kemudian mereka berkata begini, ketahuilah wahai Rasulullah, sesungguhnya kami ini orang-orang yang biasa berperang katanya. Maka engkau jangan takut. Kalau hanya soal perlindungan, kami siap melindungimu wahai Rasulullah. Karena
bakat perang ini sudah kami warisi dari generasi ke generasi. Wah, ini istilahnya apa? Lebih menguatkan baiat mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saat ada sahabat yang menyatakan ini, kami siap untuk melindungi dirimu wahai Rasulullah, tiba-tiba ada sahabat yang lain ngomong, bilang begini, wahai Rasulullah, sesungguhnya antara kami dan orang-orang Yahudi ada hubungan. Jadi di Madinah itu, bapak-bapak, ibu-ibu, sebagaimana yang sudah kita jelaskan, ada orang-orang Yahudi yang menjajah kota Madinah pada saat itu. Mereka terbagi menjadi 3 suku. Ada suku Qunaiqa, Qainuqa, ada suku Nadir, ada suku Quraidah. Ini 3 suku dari agama Yahudi, orang-orang Yahudi. 3 suku ini mereka bersekutu dengan penduduk asli Madinah. Dan penduduk asli Madinah itu terbagi menjadi 2. Ada yang bernama Khazraj, ada yang bernama Aus. Suku, 2 suku ini. Ada salah seorang sahabat ini, istilahnya apa ya, berkata kepada Rasulullah, sesungguhnya kami memiliki hubungan dengan orang-orang Yahudi. Kemudian, bagaimana menurutmu wahai Rasulullah, kalau kami sekarang sudah membaiat dirimu, kemudian dirimu dimenangkan oleh Allah, kami ingin memutus hubungan kami, hubungan sekutu kami dengan orang-orang Yahudi. Apakah kamu akan tetap bersama kami atau kamu akan meninggalkan kami wahai Rasulullah? Ini pertanyaannya berani sekali nih. Jadi mereka mempertanyakan loyalitasnya Rasulullah juga. Kalau engkau menang, apakah kami ini tetap bersamamu atau kami ditinggal? Begitu. Maka dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan jawaban yang lebih tegas, tapi beliau sambil senyum. Dan itu merupakan kelebihannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bisa istilahnya apa? Mendinginkan suasana. Ini sahabat-sahabat ini butuh kepastian. Tapi Rasulullah jawab dengan senyum, tenang. Beliau senyum, kemudian beliau berkata, balid dam ad-dam wal hadma hadma. Saya rela nyawa saya dihabisi, dan saya rela kalau hancur ya hancur, kalau menang sama-sama, kalau kalah sama-sama, kalau berjaya sama-sama, kalau hancur sama-sama. Itu yang dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada orang-orang Madinah ini yang sudah masuk ke dalam agama Islam, yang mana mereka akan menjadi kaum Ansor. Kemudian dikuatkan lagi oleh Rasulullah, ana minkum, aku, kata Rasulullah, adalah bagian dari kalian, yaitu kaum Ansor. Artinya apa? Di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita, jangankan sesama kita, hadirin, sesama muslim itu harusnya saling bersaudara. Jangankan antara kita, Rasulullah saja mengatakan aku ini bagian dari kalian, padahal Rasulullah itu Nabi, orang yang mulia, tapi beliau ketika ada orang yang beriman dan menjalankan agama Islam, beliau mengatakan kita semuanya saudara, tidak ada perbedaan di antara kita. Ana minkum wa antum minni, dan kalian juga adalah bagian dari diriku. Uharibu man harabtum, aku akan memerangi apa yang kalian perangi. Wa usalimu man salamtum, dan aku akan berdamai dengan orang-orang yang kalian berdamai dengan mereka. Jadi intinya, hadirin yang dirahmati Allah, di sini pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semuanya secara umum, dan pesan Rasulullah kepada kaum Ansor secara khusus, bahwa ikatan Islam ini bukan ikatan yang biasa, bahwa ikatan Islam inilah yang akan membuat kita selalu memiliki hubungan, bukan hanya di dunia, tapi insya Allah kelak di akhirat kita selalu terjalin dengan ikatan Islam ini, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian beberapa menit lagi akan masuk maghrib. Setelah itu Rasulullah dari 70 lebih sahabat ini, beliau minta
ada perwakilan-perwakilan, ada ketua-ketuanya. Saya minta dari 70 orang ini ada perwakilan dan ketua-ketuanya. Maka dipilih 12 orang, sebagaimana Nabi Isa memilih dari para pengikutnya itu 12 orang. Ithnai asyara naqiba, 12 ketua dari umat. Nah, dipilihlah oleh Rasulullah SAW 12 orang. Kemudian ini tugasnya mereka yang menjadi, kalau bahasa kita, kalau kalian balik ke kota Madinah, ada orang-orang ingin masuk agama Islam, kalian yang berbaiat, kalian yang membaiat mereka. Kalian sudah menjadi perwakilanku, sudah menjadi khalifahku di dalam baiat. Itu yang menjadi tujuan Rasulullah SAW. Setelah itu, hadirin yang dirahmati Allah, setelah pertemuan itu Rasulullah menyuruh para sahabat ini, ayo kembali ke tempat-tempat kalian. Tempat-tempat kalian maksudnya apa? Di tenda-tenda, karena ini lagi musim haji. Kembali ke tenda-tenda kalian. Kemudian istirahatlah. Tidak lama kemudian ada salah seorang sahabat dari kaum Ansor ini berkata, demi Allah, wahai Rasulullah, kalau engkau berkehendak kami menyerang orang-orang Mekah sekarang, kami siap, katanya. Tenang, katanya, kami sekarang sudah berbaiat. Kalau ada perintah dari dirimu kami menyerang orang-orang Mekah sekarang ini, kami siap, katanya. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, lam nu'mar bidzalik. Aku belum diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk itu. Silahkan kembali ke tenda-tenda kalian. Jadi di sini belum ada perintah jihad. Nanti perintah jihad itu, hadirin yang dirahmati Allah, secara bertahap disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Jadi tingkatan dakwah itu yang pertama dakwah dengan lisan. Di dalam dakwanya Rasulullah, dakwah dulu. Kemudian setelah itu beliau berhijrah ke kota Madinah, ada namanya jihad daf'i, yaitu jihad bertahan, diserang maka bertahan, itu namanya jihad daf'i. Kemudian nanti ada namanya jihad untuk melawan orang-orang yang menghalangi dakwah Islam. Itu nanti proses yang selanjutnya yang insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang nanti. Jadi seperti itu, hadirin yang dirahmati Allah. Mereka disuruh kembali oleh Rasulullah SAW. Kemudian mereka akhirnya istirahat, dan pada keesokan harinya ada kabar yang baru yang insya Allah kita akan sampaikan di pertemuan yang akan datang. Nanten nggih? Karena sudah maghrib nih. Kalau belum maghrib saya lanjut. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semuanya, dan mari kita tutup majelis kita sore hari ini dengan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan puasa kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.